Baik, selamat pagi anak-anak ya. Kita jumpa lagi dalam materi baru ya, yang kelas 12. Ya, untuk materi baru yaitu kimia unsur. Semua sehatkah? Baik, kita akan bicarakan tentang kimia unsur ini. Apa saja itu? Kita lihat nah ya. Sehat semua ya? Oke. Nah, perhatikan gambar-gambar berikut ini. Ya, ada ya unsur F, unsur K, unsur Al. Nah, dari manakah unsur-unsur tersebut dihasilkan? Ayo. Ya, dari manakah unsur-unsur tersebut dihasilkan? Nah, ini yang mau kita bicarakan. Itu contoh tadi. Nah, bagaimana kita membuat ya memperhatikan kelimpahan unsur di alam dan identifikasi unsur. Nah, contoh aluminium ada di alam dalam bentuk aluminium silikat, biji bauksit. Ya, rumusnya apa? A2O3 2H2O. Begitu juga dengan kriolit. Na3AlF6. Nah, apalagi yang ada di alam itu dia. Ada gambarnya. Silikon ada di alam. Silika SiO2. Alumino silikat. Ortoklase K2O Al2O3 6SiO2. Kaolin Al2O3 3SiO2 2H2O. Dan albit Na2O AlO3 6SiO2. Ada di alam ya, di dekat pantai sana ada. Kemudian kita lihat besi. Ya, dalam bentuk hematit Fe2O3, magnetit Fe3O4. Limonit FeOOH dan siderit FeCO3 atau besi 2 karbonat. Oke. Nah, ini yang ada di alam. Nah, lihat gambarnya. Ada gambar hematit. Nah, kromium dalam bentuk kromit FeCr2O4. Tembaga kalkopirit CuFeS2 dan malaskit CuOH2CO3. Ya. Belerang, besi sulfida yaitu FeS2. Gips, kalsium sulfat 2H2O. Seng sulfida ZnS, H2S dan SO2. Itu ada di alam. Oke, nakku. Karbon, senyawa karbon organik, contohnya metanol. Senyawa karbon anorganik, contohnya karbon dioksida dan glukosa C6H12O6. Nah, lihat. Nitrogen juga ada. Natrium nitrat dalam bentuk natrium nitrat. Ya. Oksigen. Nah, ini yang paling utama. Ya, O, O2 dan O3. Onasen itu adalah ozon. Ya. O3 adalah ozon, O2 oksigen, onasen artinya O yang sedang bereaksi, dan air H2O. Oke nakku, nah lihat itu pada umumnya ya. Bagaimana kita mengidentifikasi unsur itu? Contoh, ya aluminium kita identifikasi dengan larutan asam, dan dalam larutan asam dia akan larut. Dalam larutan basah, misalnya NaOH akan terbentuk endapan putih. Jika NaOH berlebih akan larut kembali, maka dia bersifat apa itu? Amfoter. Bisa larut dalam asam dan bisa larut dalam basah. Begitu juga dengan silikon, ya. Dengan HCl dia mengalami endapan. AgNO3 mengalami endapan kuning yang larut dalam amonia. BaCl2 endapan putih. Besi dengan HCl atau H2SO4 akan larut. Dengan dimetilglioksin terjadi endapan merah. Kalium heksasianoferat 2, endapan putih menjadi biru. Kalium heksasianoferat 3, endapan biru tua atau coklat. Dengan KCNS, larutan berwarna merah darah. Ini semua bisa dikerjakan di ya, laboratorium analitik yang ada di Universitas Sumatera Utara. Ya, analitik itu ya. Kita identifikasi unsur tersebut dan dapatlah ditemukan. Ya, kromium. Kita coba lagi kromium. Di mana HCl larut. Baru dengan amonia dia apa? Endapan berwarna abu-abu. Kromium dengan asam asetat. Encer tambah timbal asetat mengalami endapan kuning.
Begitu juga dengan tembaga. Ya, kita rendam paku itu dalam larutan, maka apa yang terjadi? Lapisan kuning kecoklatan pada permukaan paku. Baru dengan HNO3 dan NaOH, maka terjadi endapan biru. Dengan HNO3 dengan FeCNS3 tambah larutan Na2S2O3 terjadi ya endapan putih CuCNS. Belerang, bagaimana kita mengidentifikasinya? Dengan membakarnya, maka terjadilah nyala biru. Dengan HCl atau H2SO4, maka gas H2S yang berbau khas. Ini ada di Universitas Sumatera Utara dan Ibu sudah mencoba ini semua ya. Begitu juga dengan kadmium asetat, dengan belerang dengan CD asetat, maka terjadi endapan kuning. Dengan belerang dengan timbal PD asetat terjadi endapan hitam. Kita bisa coba itu semua ya. Baik, sampai di situ nak. Nanti kalian kerjakan apa yang menjadi kelimpahan unsur di alam dan juga bagaimana mengidentifikasinya. Nah, selamat bekerja dan sampai di sini pertemuan kita. Salam dari Ibu. Dadah.